Nyain song mata kadi semain seng. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Rizky ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, Udah makan? udah di Paman karena buru-buru dimakan dikit ya Pak. Udah minum ya dulu minum. Oh ya nggak apa-apa nanti ya. Ini kalau setengah minum. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol apa ya? Ya, Baik, di sini Bapak Rizky udah tahu Bapak siapa kan? udah Bapak. Pak Niko kan. Hmm, Kan minggu lalu udah pernah jumpa ya. ngajar sebagai apa? Ada BK gak Pak? Mantap. Jadi di sini Bapak ingin melaksanakan kita ingin melaksanakan kegiatan konseling individual. Kita tahu kan bukan apa itu konseling individual. Enggak apa-apa tuh. Konseling individual itu pemberi layanan yang pemberi layanan oleh konselor atau pemberi bantuan layanan secara individu atau masing-masing kelompok kebutuhan. Tujuannya itu ialah untuk menyelesaikan permasalahan klien dan meningkatkan kemajuan hidup. Nah, gitu. Oh iya. Tipe masalah diri sendiri lah ya. Ya, kita ini saya sering sharing rezeki ada permasalahan ke bapak yang ingin kita selesaikan. Itu nanti bapak bisa selesaikan. Iya. Jadi sebelumnya kita ini sebelum melaksanakan kegiatan dengan konseling individual baik ya sebelum kita melaksanakan kegiatan kita konseling individual yang lebih jauh lagi alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa hal yang wajib di apa yang harus kita hadapi. Yang pertama tuh ada 3 asas. Yang pertama asas sukarela. Nah, asas sukarela ini kita tuh harus sukarela tanpa ada paksaan datang ke sini atau cerita atau apa. Harus sukarela harus rela dari diri kita sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Nah, jadi di sini sukarela atau gimana? Karena kalau sekarang nggak sukarela sama aja kita nggak bisa melaksanakan kegiatan ini. Enggak, saya juga ada mau Pak. Oke, baik. Dan yang kedua keterbukaan. Nah, di sini maksud keterbukaan ini apapun permasalahan rezeki ya Rizky ungkapin aja, nggak usah Rizky ditutup, nggak usah Rizky sembunyiin, karena apapun permasalahan yang kita sembunyiin itu bahkan imbas ke diri kita sendiri. Nah, dan yang ketiga azas kerasaan. Nah, ini yang paling penting. Apapun permasalahan kita pada hari ini cukup pada saat ini dan cukup di sini saja, jangan diumbang-umbangkan di keluar sana. Rahasia Bapak dan rahasia Rizky cukup di sini saja. Nah, di ruang ini baik. Apakah Rizky sudah siap melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini? Sudah Pak. Sudah siap. 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 Oke. Kan di sini Bapak perlu mengetahui apa permasalahan Rizky, apa yang Rizky alami kan Bapak perlu mengetahui. Nah, yang kemarin kan kita cuma di sharing aja. Dan yang sekarang ini Bapak minta kepada Rizky buat ngeceritain apa yang mau Rizky ungkapin pada Bapak. Siap. Jadi gini Pak kan, saya selalu pada ini soal tentang tidur Pak. Tentang tidur. Karena kan kalau lihat dari dulunya itu kan saya suka kali main HP sambil larut malam di jam tengah-tengah malam lah kan. Sehingga waktu ketika paginya selalu pergi sekolah Pak. Nah, jadi sekarang saya ubah pola tidur saya, tapi tidak bisa juga Pak ini untuk tidur lebih awal Pak. Karena ada jarak. Sedangkan saya sudah berhenti untuk bermain HP sampai tengah malam. Berarti ada keinginan dari Rizky pengen mengubah pola tidur. Iya. Karena kan selalu kena marah sama guru-guru di sekolah. Kan ini tak malu Pak. Setiap hari gitu lah. Setiap hari Pak karena tidak bangun. Ya. Kok baru sekarang datang ke saya? Ya, dulu karena ini kan belum ditegur lagi sama guru Pak. Sekarang udah tahu sendiri kayak mana. Oh ya, sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 2. Kelas 2 nih. Iya. Ya.
Jadi kalau dari diri Rizka sendiri udah pengen mengubah pola tidur, nah itu udah bagus, udah ada niat ya awalnya niat Rizka udah bagus. Tapi ada susahnya karena kita kan udah biasa kan, Iya. udah biasa begadang, udah biasa pegang, jadi kayak langsung kita berhenti itu, tuh gini kali, kok kayak rasanya tuh kita udah nggak pegang sampai 3 jam kan, Iya, iya. tapi ngerasa tuh kok nggak bisa tidur juga. Nah, kita tuh karena kita tuh udah kebiasaan, jadi yang harus kita ini hilangin pelan-pelan. Kayak yang pertama, biasa harusnya kita jam berapa? Bisa itu yang waktu tidur telat ya. Itu palingan jam-jam 3 itu jam-jam di atas lewat 12 itu. Tidur. Tidur. Ya. Di situ Rizka tidur itu ada tidur sebelum atau tidur seperti kayak sore atau maghrib gitu? Enggak. Enggak. Baik. Berarti kerjaan Rizka tidurnya tuh ngegame. Dia palingan kalau di TikTok kayak zaman sekarang nih Pak, kan banyak sosmed sekarang. Oh iya. Berarti ada di permasalahan tidur yang pengen Rizka ubah ya kan? Iya, pola tidur saya tuh Pak. Pola tidur. Nah, Rizka begadang nih kan? Nah, Rizka begadang tuh biasanya dibangunin atau bangun sendiri? Itu kalau misalnya hari libur bangun sendiri Pak. Tapi ketika pergi sekolah dibangunin, tapi waktu udah ini tidur lagi Pak. Nah, gitu lah telat. Kalau tidur lagi? Ya. Oh, berarti kalau dibangunin di jam? Di jam waktu subuh lah Pak. Dari subuh. Oh, saat subuh. Ya, besok tidur lagi lanjut tidur. Habis sholat tidur. Habis sholat. Oh, baik. Jadi sebenarnya udah bagus sih sekarang. Udah ada niat pengen berubah pola tidur yang lebih baik ya kan, yang begadang. Jadi gini, sekarang Rizka ini Bapak sharing pengalaman Bapak karena Bapak pernah nggak aktivitas dari Rizka kemarin. Jadi Bapak cara ngilangin cara berubah pola tidur Bapak tuh dalam sehari dari malamnya sampai pagi itu Bapak hari tidur. Bapak hari tidur, Bapak paginya Bapak ke sekolah sampai siang Bapak nggak tidur juga, sampai siang itu sore itu Bapak nggak tidur. Nah, Bapak apapun Bapak kerjakan itu membuat tubuh kita tuh lebih kayak merasa capek. Jadi ketika malam perasaan itu Pak. Nah, udah di jam malam setelah isya, biasanya kita isya di jam berapa? Ya, jam 8 itu Pak. Jam 8 lewat jam 8 gitu. Megang HP 1 jam itu nggak salah. Jam 9 lewat. Nah, dalam kami ada sekitar tinggal matiin HP-nya. Kalau bisa simpan aja. Saya simpan, matiin lampunya. Nah, situ pasti disiapkan disiapkan juga. Tapi kalau ketidur siang lagi bisa Pak. Nah, dan tuh Rizka harus mengubah melakukan kegiatan apa yang Rizka bisa. Kadang kan pernah nggak Pak? Ya tidur siang malam susah nggak tidur. Tapi ngantuk, tapi bisa tidur kan ya. Memang gitu, mau berteman dengan ada kebiasaan. Ada itu caranya. Jadi pas di siang hari kita siang hari ya juga. Siang hari itu Rizka harus cari kegiatan yang bikin Rizka itu semua kegiatan yang bisa Rizka lakuin, yang sampai Rizka bisa tiduran. Karena kalau Buat kayak gimana? capek ya, tambah aktivitas. Karena kalau Rizka bisa di siang, malam itu bakal balik itu lagi. Karena Rizka ini udah kebiasaan jam 4 malam. Jadi setelah isya, pas scroll game itu, satu jam lagi itu, taruh simpan maksudnya kan lagi aja. Ini nanti bapak akan bisa rasain seperti itu. Yang jelas dari Bapak. Itu pengalaman dari bapak. Ada sih bapak dengan teori ini, tapi bapak lupa teori dari mana. Nanti aku teori. Oh, itu pengalaman bapak yang bapak lakuin. Gimana cara bapak mengubah pola tidur bapak? Dan bapak dulu kan ada di Rizka. Bapak tinggal jam 5 sore sampai subuh.
Oh jam 5 subuh. Sampai jam subuh. Apa bangunnya? Jam 7 pagi. Cuma 3 jam pagi. Ini nggak jadi pak. Kan kalau saya nggak bisa kayak itu kan. Demi. Nah, makanya tuh Kita nggak terbiasa. saya terbiasa. Dan kita berubah. Jadi gini Rizky. Nah, kalau tidur Rizky, insya Allah udah kita selesaikan. Udah. Kok tidak bisa Rizky kepikiran pengen lupa kalau tidur? Kenapa? Kok pengen tahu? Karena kalau di depan juga kan. Karena kalau dengan itu kan kesehatan tubuh kita kurang. Jadi untuk menjaga penyakit yang ada di tubuh kita itu, saya mengubah pola tidur saya pak. Bagus tadi Rizky. Karena ada guru saya bilang kok tidur terlalu ini bisa penyakit kuning pak. Ya pak. Cuman gini, boleh Rizky tidur di jam 4 jam 3 malam, 4 malam, jam 6 jam udah tidur. Boleh. Tapi kan kita ada diajarin pola tidur kita tuh yang bisa selama berapa jam? 8 jam. Berarti 8 jam tuh kita buat lah. Kalau itu malam, berarti dari misalnya kita tidur di jam 4 pagi, dari jam 4. Nah, balik set down dari jam 4 berarti sekian harus bangun sampai jam berapa? Tidur jam berapa? Dari kalau misalnya kita tidur jam 3 malam. Siang gitu kan? Berapa jam? Berapa kira-kira? Jam 11 pak. Itu pas 8 jam. Ya. Satu, kalau dia tidur jam 3 malam, berarti kita harus tidur bangun tuh selama di jam 10 hingga jam 11 karena itu untuk apa biar kualitas tidur kita. Kalau kita kan yang diharuskan kira-kira 8 jam. Kayak gitu. Kan ada kayak orang di India ini kan tak ada yang kerja pagi semua, ada yang kerja malam. Kan itu 8. 8 tetap kan bekerja. Karena itu ada nanti kerja tidurnya. Pola tidur dan tidur juga. Dalam panjang juga kayak gitu. Itu baik. Jadi Rizky itu udah bagus. Pemikiran Rizky udah bagus. Pengen berubah dari Rizky. Pengen masa depan lebih baik. Jadi di sini kita pengen tahu selama Rizky begadang, selama Rizky ada tidur bergerak selalu. Gimana perasaan Rizky? Atau ada hal yang menjanggal? Atau ada hal yang Rizky khawatir? Atau apa? Pertama ini, saya kan kayak gelisah itu waktu tidur malam. Kayak pikiran tuh nggak enak lah, Pak. Kayak dipikir nah nih. Tapi padahal tuh ngantuk kali pak. Karena terbawa pikirannya yang entah apa-apa, jadi susah tidur pak. Oh baik, berarti intinya Rizky itu kenapa susah tidur? Yang hal yang paling penting itu kan apa pikiran atau gelisah dari Rizky? Iya. Nah, apa sih yang Rizky rasain dari gelisah itu? Oke, rasa lemasnya itu pak. Ada Ada misalnya gini, untuk kita ya gini, yang Rizky bayangin di dalam gelisah itu di apa sih di gambar apa yang Rizky bayangin? belum nggak ada bayangin apa-apa. Nah, cuman itulah karena kita sering telat tidur, jadi bawa badan tuh lemah, gelisah itu lah pak. Kayak gerah gitu badan tapi pada mata itu berat ini berarti nggak bisa tidur lah. Jadi paksa tutup mata nggak bisa udah. Jadi gini, ini ya yang secara umumnya kenapa kita bisa gelisah, itu ya. Dan ini yang bapak ketahui sama-sama posisi kamar kita atau kondisi kamar kita. Nah, kondisi kamar kita itu gimana? Nyamankah? Tenangkah? Sejukkah? Atau kotor yang aku bilang emang buat kita nggak nyaman? Setuju, iya ada. Cuma itulah kalau pulang-pulang sekolah ini kan biasa lah kan. Buangnya lempar baju. Ya itulah kotoran. Ya, ini biasa gitu sih kalau kenapa orang dari kamar sendiri. Nah, situasinya kayak orang kan orang bilang kalau di kamar sendiri kan nyaman Iya. tapi
susah ini. Nah itu sih yang bapak tahu. Kenapa sih kita bisa gelisah di kamar? Nah yang harus kita ituin dulu kamar kita sendiri. Kita buat nyaman kamar kita buat tenang. Apa kita bersihin, buat rekodnya. Nah, buat bikin kita tenang. Tempat kita apa gimana? Tempat buat kita ternyaman. Nah Kamu itu istirahat. Nah tuh. Nah itu yang hal paling penting. Rizka dulu kondisi kamar. Nah itu baru kondisi yang kayak Rizky lakuin kayak kegiatan sering main Facebook, TikTok, mungkin nah itu harus dikurangi. Nah kalau bisa kita dukungan dari orang tua juga. Maaf orang tua Rizky ada pengatur-ngatur. Ya tiba-tiba lagi karena saya sendiri yang kamar. Jadi ketika orang tua ada tidur, saya lanjutin apa ya? Oh berarti pura tidur kalau orang tua belum tidur tuh pura tidur. Pura tidur. Ya, Mantap juga ya. kan biasa kan. Ya mudah. Bapak pun pernah ngerasain. Nah baik. Jadi gini aja sebenarnya. Semua hal negatif pada dia sekali lagi. Apa aja hal negatif dari semua ya? Contohnya seperti dia sering main HP berlebihan, tidur di jam yang nggak tepat, contohnya dia tidur di habis maghrib atau di sebelum maghrib. Itu kan jam-jam yang nggak tepat itu. Habis itu ya apa namanya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak bermanfaat gitu lah. Itu sekali lagi. Setiap pengen hidup bisa lebih tenang, lebih nyaman, Jadi kamar saya jadi bersih kamar ya lupa. malah enggak. Jangan malas. Tidaknya setidaknya kalau kita malas, nggak sanggup kita sehari sekali. Tiap sehari 3 kali kita ada 3 pagi, 3 siang. Sehari sekali itu apa? Kayak coba bisa tidur malam tuh, kita beresin. Belum bisa kan mungkin habis bangun pagi kan mungkin kayak sekali kan pagi kita bilang saya telat. Apa tiap bersihin jam malam. Nah kalau sekarang langkah baiknya kita meski udah dibangunin jam subuh sholat, terus dia beresin terus tempat tidur. Jadi tidur juga. Jangan jangan jadi tidur kayak lari ke atau aktivitas pagi lah. lari ke atau gimana gitu. Nah ketika kegiatan pagi bersehat, hindari tidur setelah subuh. Yang harus Rizka ingat, hindari tidur setelah subuh, hindari tidur sebelum maghrib, hindari tidur setelah maghrib. Tidak tuh. Setelah isya, bisa scroll bentar atau main game bentar. Tiga tuh yang harus Rizka hindari. Ya tiga tuh. Sebelum setelah subuh, sebelum maghrib dan setelah maghrib. Jadi ini kan kita akan menyelesaikan dan secara cerita Pak udah sharing juga Bapak udah sharing apa pengalaman Bapak dan secara sharing pengalaman ini semua. Jadi gimana perasaan sekarang? Karena saya pada lega dan tahu lah cara untuk pola hidup saya lebih baik. Karena lega, baik. Di sini kan kita cuma membahas buat diri sendiri. Apa ada yang hal menjangkal diri sendiri? Apa ada hal yang menjangkal diri sendiri lagi? Yang ini terkait dengan ini enggak Pak yang jadi saya bilang gelisah lah. Jadi itu itulah ini saya bingung untuk bertanya besok dengan karir saya yang saya lakukan sekarang. Saya kan IPS Pak, itulah cocok Pak untuk ke depan. Karir cocok apa yang ke depan untuk saya? Itulah saya bingung.
sebelum kita mencari tahu apa yang cocok pada Rizky ya, kita cari tahu dulu basic Rizky itu lebih kemana, skill Rizky itu lebih kemana. Itulah apa itu yang saya banyak yang saya suka ya, Pak. Apa? Ada olahraga, ada kesenian, itu ada segala macam gambar itu lah, kesenian juga Pak. Itulah. Yang saya bikin ini yang mana cocok ya. Kalau itu sih nanti kita bapak bakalan cek dari hasil kerja Rizkia, ya bapak bakalan cek dari nilai semua kerjaan Rizkia. Nanti kalau kita mau melihat apa minat Rizkia lebih kemana, nah itu yang kita cek tuh dari hasil kerja Rizkia tuh ya tugas atau kerjaan Rizkia selama semua. Itu yang kita cek nilai Rizkia itu data Rizkia itu lebih kemana. Kayak gini saya bilang lebih ke seni ya, ke seni kan. Itu bapak lihat apa cocok kan Rizkia ke seni, kalau bagus Rizkia ke seni atau Rizkia lebih bagus misalnya Rizkia kuliah ke karena kan Rizkia PS itu ternyata suka bisnis. Oh ya, apakah Rizkia lebih bagus ke seni bidang seni atau ke PS? Jadi kalau bapak cek di waktu yang akan datang, karena ini pun waktunya pun kita nggak banyak kali. Waktu istirahat cuma berapa menit, kan? Iya, 30 menit. Nah, ini pun karena bapak belum ada yang kayak M-Solusi itu, karena tekad konseling kata nanti kalau misalnya Pak masih ada hal yang bagus ya silakan ya misalnya datang ke bapak ya melalui channel kan masalah. Kalau kita masih ada hal yang bagus jadi sekarang untuk kita pun habis karena nanti masuk lagi di angkatan selanjutnya. Apa mau tanya? Selama kita melakukan perjalanan ini, apa yang Rizkia rasakan, apa yang Rizkia simpulkan, bisa ada betul yang bapak bilang kita dekat dengan bapak kita bisa ambil dari nama bapak yang baiknya untuk mengubah pola kehidupan saya lebih enak lagi. Apakah sudah tenang? Sudah lega. Jadi ini Bapak terima kasih sudah berhadir di ruangan Bapak yang tidak ada ini. Nanti kalau perlu ke kapan, main-main aja sini. Kita ngomong bersantai aja. Terus kita nggak lihat berkawan-kawan gitu. Saya, bapak saya, masa anda terlalu kayak aku tegak nih, aku bisa nih, bilang ya santai. Jadi jam pun udah habis, bapak pun ada kegiatan hari ini ada apa? Lagi Rizkia, terima kasih, terima kasih kepada Rizkia, semoga sudah diselesaikan baik. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak ya? Ini minumnya ya apa Pak? Nanti ya. Pamit Pak ya.